Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Jawa Timur, 1986. Sudah sekitar sebulan aku tinggal bersama Sundari. Dahulu, kami hanya teman sekolah yang tidak terlalu akrab, namun karena memiliki nasib yang mirip, kami sering berbincang hingga akhirnya menjadi sangat dekat. Kini, kami tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan dekat pasar di kota kecil kami di Jawa Timur. Namaku Tini. Setahun yang lalu, suamiku meninggal dunia karena sakit, dan aku pun menjanda sebelum sempat memiliki anak. Sundari mengalami hal serupa, suaminya meninggal sekitar 10 bulan yang lalu. Sejak saat itu, kami memutuskan untuk tinggal berdua dan patungan menyewa rumah kecil di dekat pasar. Jujur, aku merasa sedikit iri melihat perkembangan usaha Sundari. Setahuku, kami merintis bisnis pakaian hampir bersamaan, bahkan petak toko kecil yang kami sewa pun berdekatan. Itu juga menjadi alasan lain mengapa kami semakin akrab. Dengan modal awal yang kupikir tidak terlalu jauh berbeda, usaha dagang pakaian milik Sundari berkembang jauh lebih pesat. Ia bahkan sudah berencana pindah ke rumah kontrakan yang lebih besar setelah masa kontrak rumah ini berakhir. Sundari juga menawariku untuk tetap tinggal bersamanya, dengan biaya kontrak rumah yang akan ditanggung olehnya. Selama tinggal bersamanya, aku tidak bisa memungkiri bahwa aku sedikit mengaguminya. Sundari sama sekali bukan orang yang pelit. Jika dihitung-hitung, ia mengeluarkan biaya hidup harian yang lebih banyak dibanding aku. Namun, hal itu tidak membuatnya menjadi orang yang semena-mena. Ia tidak sering menyuruhku melakukan sesuatu dan tetap memperlakukanku sebagai sahabat sejati, tanpa ada perasaan lebih unggul. Suatu malam, ketika kami sedang berbincang di ruang tamu, aku memberanikan diri untuk bertanya tentang strateginya dalam mengembangkan usaha. Aku ingin tahu bagaimana bisnisnya bisa berkembang sepesat itu. Awalnya, ia hanya tersenyum, tetapi jawaban yang kemudian keluar dari mulutnya benar-benar membuatku terkejut. Sundari mengaku bahwa ia sedang menjalani pesugihan Gunung Kemukus. Ia mengatakan hal itu dengan suara yang lebih pelan, seolah tidak ingin ada orang lain yang mendengar. Aku sama sekali tidak menyangka jawaban itu. Karena rasa penasaranku semakin besar, aku meminta Sundari untuk menjelaskan lebih lanjut. Ia pun menceritakan segalanya dengan panjang lebar. Menurutnya, ia sudah 6 kali menjalani ritual di sana. Ritual tersebut dilakukan dengan berziarah ke makam Pangeran Samudra, dan ada hal khusus yang harus dilakukan setiap malam Jumat Pon hingga 7 kali berturut-turut. Sundari juga mengatakan bahwa rumah kontrakan yang kami tempati saat ini ia dapatkan tak lama setelah ritual malam Jumat Pon yang ke-6. Artinya, masih ada 1 kali ritual lagi yang harus ia jalani sebelum rangkaian 7 kali itu sempurna. Aku memang pernah mendengar tentang pesugihan Gunung Kemukus sebelumnya, tetapi berbicara langsung dengan seseorang yang menjalaninya adalah sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Apalagi, jarak antara kota kami di ujung timur Jawa Timur dengan Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah, cukup jauh. Dengan penuh selidik, aku bertanya apakah benar ia selama ini harus menjalani hubungan dengan seseorang dalam ritual tersebut. Sundari mengangguk, lalu menjelaskan bahwa sejak malam Jumat Pon pertama, ia mendapat pasangan laki-laki dari Wonogiri bernama Mas Hendro. Laki-laki itu sudah menikah dan memiliki 3 anak. Namun, ia tidak pernah menceritakan pada istrinya bahwa setiap malam Jumat Pon, ia menjalani ritual pesugihan bersama Sundari di Gunung Kemukus. Kepada istrinya, Mas Hendro selalu berpamitan pergi ke Surabaya dengan alasan urusan bisnis dan menginap di sana. Sundari kemudian mengeluarkan sebuah foto dari dalam dompetnya dan menunjukkannya kepadaku. Di foto itu, tampak seorang pria berwajah cukup tampan, dengan usia yang kuprediksi sekitar 5 atau 6 tahun lebih tua dari kami. Karena semakin tertarik dengan kisahnya, aku terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Salah satu hal yang paling menggangguku adalah tentang tumbal yang sering dikaitkan dengan pesugihan.
Dengan tenang, Sundari menjawab bahwa dukun atau pemandu ritual memang mengatakan hal tersebut. Namun, untuk pesugihan Gunung Kemukus, banyak orang yang sukses tanpa harus menyediakan tumbal manusia. Walaupun memang ada beberapa kejadian mengenaskan, menurutnya itu adalah kasus yang jarang terjadi. Sundari terlihat sangat percaya diri saat menjelaskan hal ini. Ia merasa usahanya semakin berkembang pesat dan tidak mengalami hal-hal aneh. Satu-satunya kejadian yang sedikit mengganggunya adalah mimpi yang kerap dialaminya. Dalam mimpinya, Mas Hendro sering muncul dan kemudian berubah menjadi sosok mengerikan yang tidur bersamanya. Namun, seiring waktu, ketakutan yang awalnya ia rasakan semakin berkurang. Ia bahkan mengakui bahwa hasil yang diperolehnya jauh lebih besar daripada yang selama ini terlihat. Saat ini, Sundari sudah memiliki tabungan yang cukup besar. Ia berencana membeli rumah tahun depan dan menambah petak toko pakaian di pasar. Aku masih penasaran tentang persyaratan pesugihan Gunung Kemukus, terutama mengenai pembagian hasil yang harus dilakukan. Sejauh yang aku tahu, ada aturan yang mengharuskan pelakunya untuk berbagi sebagian keuntungan mereka. Ketika aku menanyakan hal ini kepada Sundari, ia mengakui bahwa memang ada ketentuan semacam itu. Namun, menurutnya, baik dirinya maupun Mas Hendro tidak perlu melakukannya. Sundari menjelaskan bahwa Mas Hendro pernah berkata bahwa usahanya berkembang dengan pesat, hampir mirip dengan yang dialami oleh Sundari. Selain itu, semua ini sudah dikonsultasikan dengan sang dukun yang membimbing mereka. Aku melangkah mendekati kalender yang tergantung di tembok ruang tamu. 2 hari lagi adalah malam Jumat Pon. Saat aku menoleh kembali ke arah Sundari dan bertanya apakah ia akan pergi ke Gunung Kemukus lagi, ia mengangguk dengan penuh keyakinan. 2 hari lagi, ia pasti akan berada di sana, bertemu dengan Mas Hendro, dan menjalankan ritual yang sudah menjadi bagian dari persyaratan pesugihan tersebut. Ia tersenyum lebar ketika melihatku mengangguk-angguk mendengar semua penjelasannya. Namun, ketika ia bertanya apakah aku tertarik untuk mengikuti jejaknya, aku hanya menggeleng. Aku memang ingin meraih kesuksesan seperti yang telah dicapai Sundari, tetapi untuk saat ini, aku merasa belum siap melakukan sesuatu yang berbau pesugihan. Selain itu, aku juga belum memiliki anak yang membutuhkan biaya besar, dan penghasilanku, meskipun tidak sebanyak miliknya, masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sundari pun menutup pembicaraan dengan permintaan agar aku merahasiakan semuanya dari siapapun. Ia sadar bahwa pesugihan adalah jalan yang dianggap hina oleh banyak orang, tetapi baginya, aku adalah orang terdekat yang bisa ia percaya. Karena itulah, ia merasa tidak ragu untuk membagikan rahasia ini sekaligus menawarkan bantuan jika suatu saat aku ingin menempuh jalan yang sama. Ada banyak kesamaan antara kami berdua. Selain pernah satu sekolah, kami juga sama-sama yatim piatu dan merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Hanya saja, kakak Sundari kini tinggal di Jakarta, sedangkan kakakku berada di Bandung bersama keluarganya. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing dan beristirahat. Besok pagi, seperti biasa, kami harus pergi ke pasar bersama-sama setelah sarapan di rumah. Malam itu, pikiranku masih dipenuhi dengan berbagai hal yang baru saja kudengar dari Sundari. Ceritanya benar-benar membuat anganku melayang ke berbagai arah. Sebagai sahabat, aku merasa khawatir jika suatu hari nanti sesuatu yang buruk menimpanya. Aku juga tidak bisa berhenti membayangkan bagaimana ngerinya jika mengalami mimpi seperti yang ia ceritakan, di mana Mas Hendro tiba-tiba berubah menjadi makhluk mengerikan dan tidur bersamanya. Aku tahu, di lubuk hatiku, aku masih memiliki nurani, dan jalan yang ditempuh Sundari terasa terlalu kotor dan hina bagiku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berusaha memejamkan mata ketika tiba-tiba terdengar suara aneh dari kamar Sundari, yang terletak tepat di sebelah kamarku. Suara itu tidak begitu jelas, tetapi di telingaku terdengar seperti desahan yang cukup teratur. Selain itu, aku juga mencium aroma aneh yang perlahan menyusup ke dalam hidungku. Bau kemenyan bercampur dengan aroma beraneka bunga memenuhi ruangan.
Bersamaan dengan itu, bulu kuduku mulai meremang. Sejak kecil, aku percaya bahwa jika bulu kuduk berdiri, berarti ada makhluk dari alam lain yang sedang melintas atau berada di dekatku. Mendengar suara itu, naluri jandaku pun meronta. Semakin lama aku mendengar, semakin yakin bahwa Sundari tidak sedang sendiri di dalam kamarnya. Ia seolah sedang menikmati sesuatu yang sulit untuk kugambarkan. Suara itu terus terdengar dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya rasa kantuk perlahan mengalahkan rasa takut dan penasaranku. Aku pun benar-benar tertidur. Pagi harinya, ketika aku baru saja bangun dan pergi ke dapur, aku berpapasan dengan Sundari. Handuk masih melilit di kepalanya, menandakan bahwa ia baru saja keramas. Ada senyuman kecil tersungging di bibirnya, yang entah apa maksudnya. Aku langsung teringat dengan apa yang kudengar tadi malam dari dalam kamarnya. Namun, aku memilih untuk tidak terlalu ikut campur. Bagiku, kami berdua sudah cukup dewasa dan masing-masing harus siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Setelah sarapan, seperti biasa, kami berangkat ke pasar dan membuka toko pakaian masing-masing. Lagi-lagi, jumlah pengunjung yang datang ke toko Sundari jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang datang ke tempatku. Sempat terlintas di pikiranku bahwa ini mungkin adalah hasil dari pesugihan yang sedang dijalaninya. Sore harinya, sepulang dari pasar, Sundari mengajakku makan di salah satu restoran yang cukup mahal di dekat pasar. Tentu saja, ia yang mentraktirku. Sesampainya di rumah, ia mulai bercerita tentang kejadian aneh yang dialaminya semalam. Antara mimpi dan kenyataan, sosok Mas Hendro kembali mendatanginya. Sundari mengaku merasa nyaman, sebab kejadian seperti itu sudah beberapa kali terjadi. Ia juga menambahkan bahwa hasil dagangannya di pasar siang tadi jauh lebih banyak dibanding hari-hari biasanya. Fenomena ini selalu berulang setelah ia didatangi oleh Mas Hendro dan melakukan hubungan dengannya, meskipun sosok itu sempat berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Sundari juga mengungkapkan bahwa keesokan harinya ia akan berangkat ke Gunung Kemukus untuk menjalani ritual malam Jumat Pon yang terakhir. Sebenarnya, ia sempat menawarkan kesempatan untuk ikut serta dalam ritual itu, namun tawaran tersebut langsung ditolak dengan alasan harus membuka toko seperti biasa. Namun, alasan sebenarnya bukan hanya itu. Ada ketakutan yang lebih besar terhadap pengaruh buruk yang mungkin timbul, apalagi sampai harus terjerumus dalam dunia pesugihan. Keesokan paginya, saat bersiap berangkat ke pasar, Sundari tampak sibuk mencari tukang ojek untuk mengantarnya ke terminal. Hari itu terasa berbeda karena biasanya mereka selalu mengobrol saat menunggu pelanggan datang. Sebelum menjadi sangat akrab, keberadaan Sundari di pasar tidak terlalu diperhatikan. Setiap kali ia tidak membuka tokonya, selalu terlintas bahwa mungkin ia sedang keluar kota untuk belanja atau mengurus sesuatu yang penting. Malam harinya, perasaan tidak nyaman mulai merayap karena harus tidur sendiri di rumah kontrakan. Selama ini, keberadaan Sundari selalu menjadi teman berbagi cerita sebelum tidur. Untungnya, tidak ada kejadian yang mengganggu hingga akhirnya mata mulai terpejam. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah suara ketukan terdengar dari pintu kamar, semakin lama semakin keras. Bulu kuduk langsung berdiri dan ketakutan mulai merayap. Tidak ada keberanian untuk membuka pintu, justru tubuh semakin tenggelam dalam selimut tebal, berharap suara itu menghilang. Sejenak, suasana kembali hening. Namun, entah mengapa, ada perasaan bahwa kamar itu tidak lagi kosong. Tubuh mulai gemetar, dan perasaan tidak nyaman semakin kuat. Benar saja, tiba-tiba selimut ditarik dengan paksa hingga terlepas, menampakkan sosok laki-laki yang berdiri tepat di hadapan. Dalam keterkejutan, otak masih mampu mengenali wajah itu. Sosoknya persis seperti foto yang pernah ditunjukkan Sundari. Ya, dia adalah Mas Hendro. Tatapan mata sosok itu begitu tajam dan menyeramkan. Perlahan, warna matanya berubah menjadi merah menyala, menatap dengan intens seolah mengamati setiap inci tubuh dengan penuh perhatian. Tanpa aba-aba, ia bergerak cepat, menerkam dengan kekuatan yang luar biasa.
Perlawanan dilakukan dengan sekuat tenaga, namun tubuh laki-laki itu terasa jauh lebih kuat. Mulut ingin berteriak, tetapi suara seolah terperangkap, tidak ada sepatah kata pun yang bisa keluar. Di tengah kepanikan yang semakin menjadi, tiba-tiba ingatan tentang ayat kursi muncul. Dengan segala keberanian yang tersisa, ayat itu dilafalkan dalam hati, berulang kali dengan penuh keyakinan. Seketika, sosok itu menghilang tanpa jejak. Tubuh yang basah oleh keringat dan napas yang memburu menjadi saksi betapa nyata kejadian itu. Dengan langkah tergesa, tubuh yang masih gemetar berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Rasa takut belum sepenuhnya hilang, namun lebih baik daripada kembali ke kamar yang baru saja menjadi tempat kejadian mengerikan. Duduk di ruang tamu menjadi pilihan terbaik, menunggu waktu berlalu hingga akhirnya sayup-sayup azan subuh terdengar. Sejak kecil, selalu ada keyakinan bahwa suara azan mampu mengusir gangguan dari makhluk halus. Setelah menunaikan salat subuh dan membaca beberapa ayat suci, keputusan dibuat untuk berangkat ke pasar lebih awal dari biasanya. Bukan untuk membuka toko, melainkan untuk melanjutkan tidur di sana. Di atas tumpukan kardus, tubuh yang masih lelah akhirnya bisa beristirahat. Pagi itu, tidur terasa lebih nyaman, seolah semua aura jahat yang ada di rumah kontrakan tidak sampai terbawa ke pasar. Dalam kelelahan, akhirnya bisa tertidur dengan nyenyak di dalam petak jualan yang terasa lebih aman daripada di rumah. Sekitar pukul 8 pagi, aku terbangun dan segera membuka rolling door toko. Setelah itu, aku melanjutkan aktivitas seperti biasa, mengurus dagangan pakaian hingga sore menjelang. Dalam hati, ada harapan bahwa Sundari sudah kembali ketika aku pulang ke kontrakan. Namun, harapan itu meleset. Pintu masih terkunci, menandakan bahwa ia belum juga pulang. Aku tak bisa memperkirakan kepulangannya secara pasti karena tak tahu apa saja yang dilakukan di sana. Bahkan aku pun tak tahu persis jarak Gunung Kemukus dari tempat kami tinggal. Selepas maghrib, aku duduk sendiri di ruang tamu. Malam itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Awalnya, terdengar ketukan di pintu. Saat aku membukanya, 2 orang polisi berdiri di hadapanku. Mereka membawa kabar yang tak pernah kubayangkan. Dengan suara berat, mereka mengabarkan bahwa Sundari baru saja mengalami kecelakaan tragis tak jauh dari terminal. Ia yang saat itu sedang dibonceng tukang ojek ditabrak oleh sebuah bus yang melaju dengan kecepatan tinggi. Naasnya, baik Sundari maupun tukang ojek itu meninggal di tempat. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Air mata langsung membanjiri wajahku, sementara kedua polisi itu terus menjelaskan keadaan. Salah satu dari mereka, yang mengenal Sundari dan tahu bahwa ia tinggal bersamaku, menyerahkan sebuah catatan kecil yang ditemukan di saku celana sahabatku. Dengan tangan gemetar, aku menerimanya. Di sana, tertulis nama Hendro beserta alamat lengkapnya di Wonogiri. Di bawahnya, terdapat sebuah kalimat yang membuat air mataku semakin deras. Aku tak bisa membendung kesedihan yang melanda. Kertas itu kupeluk erat di dada, sementara isak tangis terus keluar tanpa bisa kucegah. Kepergian Sundari terasa seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. Setelah kedua polisi itu berpamitan, aku segera mencari ojek dan bergegas menuju rumah sakit umum. Di ruang jenazah, aku disambut oleh sepasang suami istri. Awalnya, wajah laki-laki itu terasa familiar, meski samar-samar. Setelah berjabat tangan dan memperkenalkan diri, barulah aku tersadar bahwa ia adalah Mas Sudiro, kakak kandung Sundari. Ingatan akan pertemuan dengannya saat masih sekolah kembali melintas, meskipun aku tak yakin di mana dan kapan tepatnya. Dengan wajah muram, Mas Sudiro bercerita bahwa tadi malam ia bermimpi didatangi oleh Sundari. Dalam mimpinya, adiknya itu mengabarkan bahwa ia akan menikah dan meminta kakaknya datang untuk menyaksikan pernikahannya. Istrinya, Mbak Ira, segera memelukku erat ketika melihat air mataku tak kunjung berhenti mengalir. Setelah mendapatkan izin dari pihak rumah sakit, kami pun melihat kondisi jenazah Sundari. Tangisku semakin pecah saat melihat tubuhnya yang sudah tak lagi utuh.
Kecelakaan itu tampaknya begitu parah hingga membuat wajah dan tubuhnya sulit dikenali. Tak jauh dari kami, beberapa orang lain juga menangis histeris. Dari percakapan mereka, aku menduga mereka adalah keluarga dari tukang ojek yang turut menjadi korban kecelakaan. Ada keinginan untuk menceritakan pesan yang kutemukan dalam secarik kertas yang diberikan oleh polisi, namun aku segera mengurungkannya. Aku belum siap jika Mas Sudiro menanyakan siapa sebenarnya Hendro. Mas Sudiro lalu menceritakan bahwa selain mimpi yang terasa begitu nyata, ia juga merasakan firasat aneh sejak pagi. Entah mengapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk segera menuju rumah sakit umum. Setelah bernegosiasi dengan pihak rumah sakit, ia pun memutuskan untuk membawa jenazah Sundari ke Jakarta. Ia beralasan bahwa adiknya akan dimakamkan di sana karena kedua orang tua mereka telah lama meninggal. Baginya, lebih baik jika makam Sundari berada dekat dengannya daripada harus terpisah jauh. Malam itu menjadi pukulan terberat bagiku. Semua kenangan tentang Sundari seolah berputar di kepalaku. Kebersamaan kami, cerita tentang pesugihan Gunung Kemukus yang beberapa hari lalu ia ceritakan, semuanya masih terasa begitu jelas. Menjelang tengah malam, jenazah Sundari akhirnya dibawa ke Jakarta dengan mobil jenazah rumah sakit. Dengan derayan air mata, aku melepas kepergiannya. Segalanya terasa begitu cepat, terlalu mendadak, dan tak nyata. Kepergiannya menyisakan luka yang dalam di hatiku. Karena masih diliputi ketakutan, aku memilih untuk tidak pulang ke kontrakan malam itu. Aku meminta tukang ojek mengantarku ke penginapan terdekat. Rasanya aku belum siap tidur di tempat yang penuh kenangan tentang Sundari. Selain itu, ada ketakutan lain yang menghantuiku setiap kali aku mengingat mimpi buruk tentang sosok Hendro. Di penginapan, aku berbaring, tetapi tak bisa memejamkan mata. Yang terus memenuhi pikiranku adalah kesedihan yang luar biasa. Kepergian Sundari sungguh tragis, terutama karena ia baru saja kembali dari ritual sesat yang dijalaninya. Dalam hati, aku terus menggumamkan doa, berharap masih ada ampunan untuknya. Namun, pikiranku tak hanya berhenti di situ. Ada satu hal yang harus kutunaikan. Di dalam dompetku, secarik kertas yang ditinggalkan Sundari masih tersimpan rapi. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menyampaikan pesan ini kepada seseorang yang tertulis di sana. Setelah salat subuh, barulah tubuh ini bisa beristirahat sejenak. Namun, sekitar pukul 7 pagi, aku terbangun dengan perasaan yang masih dipenuhi kesedihan. Perlahan, aku melangkah kembali ke rumah kontrakan. Begitu membuka pintu, air mataku kembali mengalir deras. Ruangan itu terasa begitu sepi dan hampa, seakan kehilangan jiwa yang selama ini menghidupinya. Aku masih belum percaya bahwa Sundari telah pergi secepat ini. Setelah berhasil menguasai diri, aku segera mandi dan berganti pakaian. Tujuanku sudah jelas, aku harus pergi ke terminal dan mencari rumah Mas Hendro di Wonogiri. Aku sangat sadar bahwa pesan dari seseorang yang telah meninggal tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah perjalanan pertamaku keluar dari Jawa Timur, dan karena itu, aku harus bertanya serta mencari banyak informasi sepanjang perjalanan. Setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya aku tiba di Wonogiri pada sore hari. Perutku terasa kosong sejak tadi malam, sehingga aku memutuskan untuk makan terlebih dahulu di salah satu warung di terminal. Saat berbincang dengan ibu pemilik warung, aku mendapatkan informasi bahwa tempat yang kucari tidak terlalu jauh dari sana. Sang ibu bahkan dengan baik hati mencarikanku tukang ojek yang bisa mengantarku ke sana. Hanya dalam waktu 5 menit perjalanan, aku tiba di depan sebuah rumah besar yang tampak cukup megah. Aku pun bertanya kepada seorang pejalan kaki yang kebetulan melintas, dan dia membenarkan bahwa itu memang rumah Mas Hendro. Setelah membayar ojek, aku berjalan mendekati pintu dan mengetuknya 2 kali. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang wanita cantik yang mungkin seusia denganku muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak terkejut saat melihatku, lalu dengan raut penuh tanya, dia menunggu penjelasanku. Dengan hati-hati, aku memperkenalkan diri sebagai teman dari seseorang yang dikenal oleh Mas Hendro.
Aku sengaja tidak menyebut nama Sundari karena aku menduga wanita ini adalah istrinya. Aku tentu tidak ingin menimbulkan kecemburuan atau membuatnya curiga dengan berbagai pertanyaan yang mungkin sulit kujawab. Wanita itu, yang kemudian ku ketahui bernama Mbak Rini, mempersilakanku masuk dan duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak pucat, seperti seseorang yang belum lama bangun tidur atau mungkin belum sempat merias diri. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung menyampaikan maksud kedatanganku. Aku mengatakan bahwa aku datang untuk mengabarkan bahwa salah satu teman Mas Hendro telah meninggal dunia akibat kecelakaan tadi malam. Mendengar hal itu, Mbak Rini seketika menangis. Perlahan, dia mendekat dan meraihku ke dalam pelukannya. Aku pun membalas pelukannya dengan erat, merasakan betapa sedih dan terpukulnya dia. Dalam tangisnya, dia membisikkan sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Ternyata, Mas Hendro juga meninggal tadi malam akibat kecelakaan. Tangisan kami semakin deras. Rasanya aku sedang memeluk seseorang yang bernasib sama denganku, sama-sama baru kehilangan orang terdekat. Namun, aku tahu bahwa kesedihan Mbak Rini pasti jauh lebih dalam, karena dia kehilangan suaminya sendiri. Setelah beberapa saat, kami akhirnya melepaskan pelukan. Aku menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan meminta maaf atas kabar buruk yang baru saja ku sampaikan. Beberapa kali, Mbak Rini kembali mencengkeram tanganku dengan erat, seolah ingin menarikku kembali ke dalam pelukannya. Aku pun kembali duduk, berusaha mengendalikan emosi yang masih bergemuruh. Untungnya, dia tidak bertanya lebih lanjut mengenai identitas temanku yang meninggal. Fokusnya kemudian beralih pada cerita mengenai kecelakaan yang menimpa suaminya. Dengan suara terbata-bata dan masih terisak, dia menjelaskan bahwa tadi malam, sepulang dari menutup toko pakaian di pasar, Mas Hendro sempat berpamitan untuk kembali ke sana. Dia mengatakan ada sesuatu yang tertinggal, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut barang apa yang dimaksud. Yang membuat bulu kuduku meremang adalah pengakuan Mbak Rini tentang mimpinya pada malam sebelumnya. Dia bermimpi bahwa Mas Hendro datang mengenakan pakaian pengantin dan mengatakan bahwa dia akan menikah dengan seseorang dari Jawa Timur. Mbak Rini sempat berpikir untuk menanyakan arti mimpi itu, tetapi akhirnya mengurungkannya karena menganggapnya hanya sebagai bunga tidur. Namun, ketika mengingat bahwa dalam banyak kepercayaan, mimpi melihat seseorang menikah seringkali diartikan sebagai pertanda kematian, dia merasakan firasat buruk yang begitu kuat. Percakapan penuh haru itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya aku berpamitan untuk kembali. Sebelum pergi, kami kembali berpelukan cukup lama. Aku bisa merasakan kesedihan yang begitu mendalam dalam diri wanita itu. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju pangkalan ojek. Pikiranku benar-benar kacau dan tak mampu mencerna semua kejadian ini. 3 orang meninggal secara bersamaan, Mas Hendro, tukang ojek, dan Sundari. Entah ini semua berhubungan dengan pesugihan Gunung Kemukus yang dijalani oleh Mas Hendro dan Sundari atau tidak. Yang jelas satu hal yang sangat kuyakini adalah ajal mereka memang telah tiba.